Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Hantu air Sungai Musi. Dion menghabiskan waktu libur panjangnya di kampung kakek dan neneknya di Palembang. Saat itu, ia sedang menikmati udara sore di tepi Sungai Musi dengan beberapa sepupu dan anak-anak kampung yang lain. Pemandangan yang tak pernah kudapatkan di kotaku. Di sini nyaman sekali. Memangnya di mana kamu tinggal? Aku tinggal di Surabaya. Sudah lama sekali aku tidak ke Palembang. Jadi sudah lama juga aku tidak bertemu dengan kakek, nenek, dan sepupu-sepupuku. Tanpa terasa, Dion dan anak-anak yang lain pun asik bercerita hingga menjelang senja. Salah satu anak perempuan lantas mengajak mereka pulang. Teman-teman, ayo kita pulang. Sebentar lagi maghrib. Aku takut jika ada hantu air yang muncul. Sebagai penduduk asli kampung ini, seharusnya kalian lebih tahu tentang cerita hantu air itu, bukan malah tertawa. Iya, kita pulang. Terima kasih untuk sore ini. Besok kita bertemu lagi ya. Pasti. Aku tunggu di tepi sungai ini lagi ya. Besok aku akan membawakan kue buatan ibuku. Mereka pun pulang menuju ke rumah masing-masing. Dion berjalan pulang dengan Abi. Sejak tadi, Dion merasa penasaran sekali dengan sosok hantu yang diucapkan anak perempuan itu. Abi, sebenarnya bagaimana cerita hantu air itu? Aku ingin tahu. Oh, itu adalah legenda yang sangat terkenal di Palembang, terutama di daerah tepian Sungai Musi. Dahulu kala, ada kerajaan besar di Palembang. Namun, di kerajaan itu terdapat salah satu pangeran yang menderita penyakit aneh. Bahkan tidak bisa disembuhkan oleh para tabib. Awalnya, seluruh kulit di tubuhnya gatal dan kemerahan. Apa yang terjadi padaku? Kulitku gatal sekali. Semakin hari, penyakit pangeran justru semakin parah. Seluruh kulitnya menjadi melepuh dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sampai-sampai semua orang enggan mendekat, termasuk para dayang. Aduh, baunya kuat sekali. Aku tidak bisa menahannya. Si pangeran pun bersedih. Ia meratapi nasib yang menimpanya. Untuk apa aku hidup jika harus menanggung nasib yang berat seperti ini? Apa yang harus aku lakukan jika semua orang sudah menyerah untuk merawatku? Aku ingin sekali kembali seperti dulu. Suatu hari, datanglah seorang pertapa sakti ke istana. Ia menghadap kepada raja untuk menyampaikan satu hal penting mengenai penyakit pangeran itu. Raja, sebenarnya penyakit pangeran merupakan sebuah kutukan. Dan kutukan itu akan lepas saat ia telah menemukan jodohnya. Ingat, satu-satunya syarat untuk calon pengantin itu adalah lahir tanpa pusar. Lakukanlah tugas ini dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu kalian. Seluruh patih kerajaan dan pasukan pun mengemban tugas hingga ke negara tetangga. Pencarian itu akhirnya membuahkan hasil setelah memakan waktu hampir 2 minggu. Putri dari salah satu negara tetangga memenuhi syarat tersebut, sehingga ia diboyong ke kerajaan. Sebentar lagi aku akan menikah, dan kelak aku akan menjadi ratu. Setelah tiba di kerajaan, persiapan pernikahan antara pangeran dan putri ternyata sudah mulai. Suasana begitu meriah, seolah seluruh kerajaan sedang bergembira. Oh, pasti akan menjadi pesta pernikahan terindah. Aku benar-benar terharu. Kerajaan ini sungguh bahagia menyambut kedatanganku. Namun,
sang putri merasakan suatu keanehan ketika upacara pernikahan diselenggarakan. Mengapa hanya aku yang berada di depan penghulu? Di mana calon suamiku? Ia sama sekali tidak terlihat. Ah, ini memang adat kami, jadi engkau tidak perlu khawatir. Malam itu, pesta telah usai. Putri pun menunggu suaminya di dalam kamar dengan penasaran. Hingga pesta usai pun, aku belum bertemu dengan suamiku. Sebenarnya, seperti apakah ia? Karena seluruh rakyat bergembira, pastilah ia adalah pangeran yang sangat disayang oleh rakyatnya. Tak lama kemudian, pintu kamar pengantin itu terbuka. Terdengar langkah seseorang yang berjalan masuk. Pangeran, apakah itu engkau? Awalnya, sang putri mengira bahwa ia adalah pangeran. Namun, begitu orang itu masuk, sang putri langsung marah dan mengusirnya. Berani-beraninya orang seperti kau masuk ke kamar tidur ini. Keluarlah, kau sungguh bau. Akulah suamimu, Putri. Kau, suamiku? Iya, sebenarnya aku adalah pangeran yang memperoleh kutukan. Jika aku berhasil menikah dengan wanita yang tak berpusar, maka kutukan ini perlahan akan hilang. Di hari-hari berikutnya, sang putri terus-menerus menangis. Ternyata pernikahanku ini tidak sesuai apa yang aku harapkan. Bagaimana mungkin aku bisa hidup dengan orang seperti itu? Bahkan untuk mendekat saja aku tidak kuat. Apa yang harus aku lakukan? Sang putri akhirnya mengambil sebuah keputusan yang mengerikan. Berhenti! Apa yang hendak kau lakukan? Lebih baik aku mengakhiri segalanya daripada harus menjalani hidup yang tak kuinginkan. Tanpa ragu, sang putri terjun ke Sungai Musi. Saat hal itu terjadi, aroma busuk langsung tercium dari sepanjang Sungai Musi. Bau itu sama persis seperti bau yang keluar dari tubuh sang pangeran. Astaga, sepertinya sang putri menyimpan dendam kepada kerajaan kita. Cerita itu akhirnya selesai saat Dion dan Abi tiba di rumah. Dion amat tertarik. Ia ingin tahu lebih banyak lagi tentang cerita itu. Apakah sampai saat ini semua orang masih mempercayainya? Tentu saja, setiap menjelang maghrib, tidak ada yang berani berkeliaran di tepi sungai karena takut bertemu dengan hantu sang putri yang sekarang terkenal sebagai hantu air. Apakah hantu air itu mengganggu? Konon katanya, jika tiba-tiba Sungai Musi berbau busuk saat menjelang maghrib, artinya hantu air itu muncul dan mencari mangsa. Jika ada orang yang berada di sekitar sungai, ia akan terseret arus dan tenggelam. Oh, bulu kuduk Dion sontak berdiri. Bagaimanapun juga, setiap tempat pasti memiliki legendanya sendiri. Marble angka. Ayo, belajar mengenal angka bersama Marble. Belajar angka 1 sampai 100. 12. Hebat. 10. 5. 7. Belajar mengenal angka dengan cara yang menyenangkan. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.